Om, selamat datang Om. Ini mainan baru saya Om. Selamat datang semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini apa itu? Ya cuma ngisi waktu ya. Ya. Kegiatan buat kita daripada bengong di depan TV gitu. Nah betul. Jadi ini mainan saya pas pandemi. Terus saya juga nggak bisa kemana-mana, mau jalan nggak bisa, paling bikin konten deket-deket. Terus kita mau keluar negeri pun juga nggak bisa. Ya sudah, saya rubah. Ini yang tadinya bekas kantor, gudang, udah jadi studio, Praharja Studio. Setuju banget. Jadi Om nanti kalau mau bikin konten kesini aja, kan kita ada 5, ada dapur, ada seamless studio, backdrop studio. Ya ini yang kita podcast bersama. Bagus. Ini bisa live streaming Om. Ya, betul. Ya ini menjawab kebutuhan masa kini. Masa kini ini kan setiap tahun bisa berubah. Banyak loh dalam pandemik ini kita bisa nemuin hal-hal yang dulu nggak pernah kita pikirkan gitu. Betul. Nah Om, kita mau bahas nih kali ini kan Om juga memberi ide, kita bahas yang namanya Spice Up the World. Yang ini lagi trending. Kemarin Kementerian Parekraf baru meluncurkan ya Om, melaunching. Kemarin dipimpin oleh rakornya oleh Menteri Menko Marves. Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Om, dia Pak Luhut sampai meresmikan. Ya, rakor kemarin kita. Ya. Terus semua menterinya ada Pak Sandiaga Uno, Lutfi dan Menteri Pertanian, Menteri UKM, Koperasi. Banyak ya. Terus Wamenlu. Wah, berarti Spice Penting. Up the World atau kita bahasa Indonesia membumbui dunia. Ini ternyata agenda penting untuk pemerintah Indonesia ke dunia. Nah, ngomong-ngomong Om, apakah kita sudah siap Om membumbuin dunia nih? Ayo, jujur nih secara ngomong siap juga belum, tapi kalau kita nggak lakukan, ya nggak bakal siap-siap gitu. Ya betul kan dari memang dulu. Semua itu kalau mulai sesuatu kan kendalanya banyak. Padahal kita ini sudah terlambat. Kalau udah terlambat, bilang terlambat juga nggak boleh. Betul. Kalau kita bilang terlambat terus ngapain? Ya. Nah, ini sekarang nggak ada yang masalah terlambat. Kita bisa gagas. Kita harus kerjakan secara serius untuk memperkenalkan budaya makan Indonesia. Bukan cuman ngenalin apa itu, kita tuh di luar negeri. Saya melakukan gastronomi diplomasi itu udah kira-kira 20 tahun ya. Gak bisa kita nunjukin orang masak, nyasihin makanan, do you like it? Terus dia umumnya pasti tanya begini, where's Indonesian restaurant? Itu sering kita kalau ke luar negeri pasti ditanya. Kita bangga dengan ini loh we come from, ya kan, we are Indonesian. Orang tanya kok Indonesia tuh di mana? Bener ya Om? Yeah. Terus makanannya apa gitu. Nah Om William kan memang ini terkenal dengan pakar kuliner yang benar-benar membawa kuliner Indonesia ini ke mancanegara. Nah kalau saya kuliner lokal, memang mainnya tukang ulek gado-gado. Semua yang dibawa luar negeri juga yang lokal kan. Lokal ya Om ya. Dibawa ke luar negeri, diperkenalkan. Yang penting pertama memperkenalkan budaya kuliner Indonesia. Budaya kuliner. Nah. Jadi kalau orang tahu budaya kita, budaya kuliner kita, terus orang bisa memperkirakan, waduh ini orang bukan, budaya masyarakatnya bukan sembarangan ya. Kan kita kan ada sejarah kita tuh tahun. Betul. Terus mungkin negara yang paling banyak kepulauan ya kita gitu. Iya, sebetulnya kalau kita mau benar-benar fokus nih, pemerintah bersama pakar-pakar kuliner, bersama pelaku kuliner membawa budaya ini, kita nggak kalah loh Om. Dengan Thailand, dengan mana nih? Biasa yang kita sering lihat
pasti Chinese food, Korean food yang baru-baru ini ngetop banget. Memang kita nggak perlu selalu mengatakan Thailand bisa kok kita nggak bisa. Loh, masalahnya kan bukan soal bisa nggak bisa. Ya. Mereka lebih dulu memikirkan strateginya dibandingkan kita. Ini nih sebetulnya kuncinya. Itu bedanya. Jadi sudah padahal mereka benar-benar serius itu baru tahun 2000. Kita mungkin terlena karena kita saking bangganya budaya kita. Ini bangsa kita itu bangsa yang sangat santun. Jadi kalau mau menjamu selalu mikirin kira-kira suka nggak ini orang tamu ini. Jadi sering-sering tidak berani menyajikan yang makanan kita sehari-hari. Nah, ini tahu pesan di sana sini makanannya macam-macam, bisa Chinese, bisa Barat, bisa itu supaya mereka ibarat suka. Tapi zaman sekarang ini udah beda. Dengan sosial media ini. Coba ya, saya sering katakan bahwa contoh nih, kalau kita keluar negeri kemana aja, coba Google. Local culinary tour. Mana pasti yang banyak. Muncul? Kalau dulu kan nggak ada. Iya. Kalau ada yang city tour. Betul. Ya toh, zaman 40 tahun, 20 tahun lalu kita keluar negeri. Selalu pertama kali city tour. Sekarang kan sudah sering traveling. Dia mau cari local culinary tour yang otentik gitu. Ya, dan memang saya pun kalau keluar negeri mana mau dibawa ke tempat-tempat yang fine dining. Saya pasti cari street food. Dan itu lebih otentik, street food yang bersih. Nah, itu otentik bener, kita tahu budaya lokalnya, kulinernya ya dari street foodnya Om. Makanya kita ini kan sangat kompleks ya isu ini. Di dalam negeri kita harus bina street food kita tuh standarnya seperti apa. Betul. Kita tuh masih di bawah standar. Kalau buat orang Indonesia nggak ada masalah. Nah, orang Indonesia itu nerimoan kok. Sakit perut sekarang 3 hari lagi balik lagi itu kebetulan. Nah, nerimo terus ewoh perkewoh. Coba itu di Singapura langsung ditutup. Begitu ada nemuan sesuatu yang aneh-aneh, tempat itu akan ditindak gitu. Di sini kan nggak seperti itu. Ya, sebetulnya di sini juga aturannya sudah mulai dibuat dari Depkes, terus aturannya memang ada tapi. Ya, kan kita juga di training Om. Cuman karena mungkin saking penduduknya juga banyaknya dan ya tahu sendirilah memanage banyak orang kan susah ya Om. Karena kebersihan itu biaya. Nah, jadi mungkin di era new normal ini budaya kita akan berubah Om. Karena dulu orang dulu cuci tangan terus sekarang. Inilah budaya ini berubah. Ini benar-benar setahun ini, tahun lalu dan tahun ini merubah satu benar-benar budaya. Perilaku manusia bisa berubah. Dulu orang mana mau cuci tangan? Langsung itu audisi. Orang yang di street food mana mau cuci tangan Om? Kadang-kadang. Ya bukan itu aja, karena di street food kan nggak ada cuci tangan. Nah, sekarang ini tempat cuci tangan di mana-mana, setiap kantor, setiap jalanan ada. Jadi buat kita juga ada disinfektan lagi. Ya, ada disinfektan. Jadi ini merubah. Terus kita juga perilaku nih yang konsumen. Saya dulu kalau makan maunya nih, ya jorok-jorok dikit nggak apa-apa, yang penting enak. Sekarang maunya yang apa? Panas-panas, yang kuah, yang langsung dari gorengan. Om juga gitu kan? Ya kalau kita beli aja sampai rumah yang bisa dipanasin. Aku kan sering keliling. Bahan-bahan itu serinya udah mahal. Rasanya beda banget sama rasanya ringan gitu. Ya. Gede bombong, gede. Betul. Lengkuas di Amerika segede gini. Ya. Kerasnya kayak kayu. Ya, rasanya nggak itu loh. Apa baunya itu tuh nggak menyengat ya? Ada, tapi mahal. Akhirnya pakai bawang bombay. Udah kan ada bawang yang itu yang merah yang gede yang dari India tuh. Iya, tapi tetap beda. Beda. Ya, loh, makanya
Thailand itu gimana begitu hebatnya karena mereka juga ekspor bumbu mereka. Bumbu dasar. Sekarang coba bayangkan Thailand tuh ekspor bumbu-bumbu bahan-bahan makanan ke seluruh dunia. Ya. Itu miliaran dolar. Pesawat yang ngangkut, mereka kasih harga khusus. Ya. Itu dari pemerintah. Nah, ini nih, jadi sebetulnya untuk membumbui dunia, peran yang terutama itu adalah sebetulnya G2G ya, government to government. Ya, banyak hal dalam hal supaya teksnya nggak ini terus kita bisa banyak produsen ya, bumbu di sini. Ya. Membuat bumbu bukan berpacu soal harga, tapi kualitas. Ya, nah cuman bumbu Indonesia ini kan beraneka ragam Om. Makanan nih ya. Nggak perlu, sekarang kan nggak perlu sampai puluhan macam jenis bumbu. Sekarang itu ada permintaan misalnya, bisa nggak dari sini ekspor hanya cabai. Cuman cabai tok. Nah. Sudah mateng. Ya. Dengan ditumis, jahe tok, kencur tok, semuanya. Ya, mereka bisa campur. Selain itu ada yang bumbu rendang, bumbu rawon, bumbu dasar bumbu ya. merah putih kuning bumbu itu soto Betawi misalnya, soto ayam ya, gitu. Ya. Nah, tapi kalau sudah di keluarga itu kan kita harus bermain dengan naluri kita masak gitu, nggak usah kalau bumbu rawon aja kan nggak perlu hanya semuanya pakai rawon terus. Ya. Kan bisa macam-macam makanan bisa dibikin dengan bumbu itu. Bumbu misalnya. Itu betul. Jadi sebetulnya bisa berkarya dari bumbu itu untuk dimodifikasi, tapi tetap ya harus namanya selera. Yang nyoba kan harus pinter, jangan yang nyoba bule gitu. Ya iyalah, kalau orang bule mana strong. Kalau kita kan pakai bule ya diajarin susah, nggak apa-apa lagi nggak pernah ke Indonesia gitu. Ya. Dan juga dengan bumbu ini kita bisa memperkenalkan pada chef di luar negeri kalau kepingin menambahkan sentuhan-sentuhan non Barat. Kan sekarang udah pada cari dia. Sekarang coba menu, pasti ada elemen-elemen Thailand, Jepang, ya atau Korea masuk. Indonesia belum masuk. Asian ini kelihatannya digemari loh. Mulai orang Barat itu yang tadinya budayanya makan roti aja, sekarang berubah mulai nasi. Ya. Di mana-mana saya lihat. Saya waktu ke New Zealand juga loh. Semua restoran ASEAN, Korea, Jepang, Thai food, India. Itu ada semua komplit. Indonesia langka. Nah ini yang kita kalah Om. Bagaimana saya nemu di food court yang restoran Indonesia, kadang-kadang saya bingung kok buatnya segini macam, campur aduk Om. Itu ada gado-gado, padang, mie ayam, terus apa lagi ya, banyak, es cendol. Sampai saya bilang gimana cara buatnya, padahal Indonesia itu membuat makanan kan Om tahu sendiri ya, rumitnya. Kita bayangkan mau memproduksi bumbu-bumbu Indonesia di luar negeri. Ya. Pertama belanja. Ya, belanja ke pasar. Kalau lengkap. Betul. Kedua bersihin biji cabai. Setengah mati itu cabai. Ongkosnya kalau di Australia $18 1 jam. Nah. Ya toh? Ya. Setelah itu giling. Ya, giling. Terus sampah. Kan banyak sampahnya. Ya. Kayak gitu. Ya. Ditambah lagi rasanya nggak pekat. Ya. Rasa itu nggak pekat. Betul. Karena cabenya beda. Ya. Ya. Ya toh. Apa nggak dipikirkan kalau Indonesia bisa ekspor bumbu-bumbu yang baik, mereka kan jauh lebih ringan kerjanya, wanginya beda. Betul. Aromanya beda, ongkos kerjanya sudah hampir nggak ada. Kalau nggak, banyak dikerjain sendiri. Dia nggak mau pakai pegawai mahal, ya. Kerjain sendiri, ya setelah 10 tahun capek. Akhirnya, anaknya nggak mau nerusin. Iya. Begitu amanya nggak mau nerusin, tutup. Ya tutup. Ya, banyak kan begitu. Restoran tuh kan kalau sudah mau ditutup kan mau jualnya kan nggak gampang. Ya, apalagi kalau merugi. Di luar negeri pasti nggak mau.
ongkos di luar negeri bikin restoran itu mahalnya luar biasa. Betul. Belum lagi untuk manusianya, human resources-nya paling mahal. Ayo itu kita nggak mungkin pakai orang yang benar-benar hitungannya kan per jam Om. Iya. Akhirnya pakai apa? Orang-orang dari student. Iya. Di Thailand itu sampai bisa pemerintahnya bisa nego dengan pemerintah New Zealand. Ya. Koki-koki yang certified langsung dapat izin kerja. Betul. Ke New Zealand. Itu coba, memang ya. Coba. Indonesia, duta-duta besar mau ke luar negeri, cari koki setengah mati. Ya. Lu koki banyak. Yang qualified benar-benar ngerti mengenai masakan Indonesia, susahnya setengah mati. Karena masakan Indonesia yang paling benar ya harus diolah orang Indonesia. Kita yang tahu selera kita. Ya. Dan sekarang itu bukan zamannya lagi seperti dulu, semua dimodifikasi untuk supaya seleranya cocok dengan selera lokal. Padahal orang lokal maunya yang rasa otentik selama pedasnya kompromi. Ya, itu yang. Gitu? Nah, itu situasi yang ada sekarang ini. Beda sama 20-30 tahun yang lalu. Sekarang udah permintaan lebih maju lagi. Bisa nggak kirim kencur? Bisa kan? Kemarin harga di Australia jahe sampai $70 sekilo. Wah, $70. Pasar Indo cuma 35.000. Iya, berapa kali ongkosnya? Iya, jadi ya. Ongkos bersihin jahe, apalagi jahe sana tuh kan nggak keras rasanya. Iya. Dan jahe juga macam-macam kan, ada jahe yang gede, jahe gajah, jahe emprit, jahe merah. Iya, di sana kan nggak lengkap. Jahenya gede-gede. Saya pernah waktu itu juga mau buat, terpaksa nggak pedes, nggak ada pedesnya. Wanginya tuh nggak ada. Wanginya nggak ada. Ya cuman rasa pedes dikit-dikit. Terus cari kencur, gitu. susah. Padahal Adanya bubuk. Udah beda. Iya. Buat dimasak untuk ini beda. Makanya ini kita harus tetap konsisten memperkenalkan ya, memang harus merubah mindset ya, orang-orang pengusaha restoran. Tapi kalau mereka udah mulai pakai, dia tahu manfaatnya, dia tahu mendadak kok hilang capeknya gitu. Ya iyalah Om, semua itu kan tinggal sendok-sendok masuk wajan, tambahin ini, tambahin air, tambah santan, udah masakan gitu. Ya, dan sekarang tinggal bagaimana mentraining koki-koki di luar supaya masaknya juga nggak ngawur, rasanya tetap kalau bumbunya ada. Nah ini gimana Om? Zaman pandemik ini, aku mentoring beberapa tempat yang Australia, yang di Jenewa. Ya. Patokannya cuma satu. Pertama, dia harus masukin dulu bumbu dari Indonesia. Nggak pedulin aku. Masukin dulu. Kalau ada bumbunya, kita bikin lewat Zoom trainingnya. Nah, itu bisa. Itu jadi banget. Ya. Tapi kalau dari resep, sebentar, Pak, saya nggak dapat. Cahayanya nggak ada, bawang ini ya cuma ada bawang bombay. Tiap hari kan bisa diribetin kita. Ya iya Om, karena ke pasar juga kamu kan sudah sering ngurusin dapur. Kalau di sini gampang. Di sini aja gampang, semuanya ada gitu. Dan di sini pun kadang-kadang ada musiman. Pas cabai musim lagi mahal, nah kita harus masih ada lah. Masih ada karena dari mana-mana bisa. Coba di Turki, kapan itu webinar dengan kira-kira 150 ibu-ibu. Indonesia nyebar di seluruh Turki. Ya. Kasihan, Turki itu protektif banget. Nggak gampang beli bahan-bahan yang kita pakai. Sebetulnya yang kita lagi promosikan dulu, gado-gado, rendang, soto, nasi goreng, sate. 5 unggulan ini kalau benar-benar difokusin ya Om ya, pemerintah dan pakar kulinernya. Standar lah. Nanti tahu-tahu rasanya nggak tahu campur Thailand atau berapa. Nah kalau sotonya kan soto kita kan jenisnya juga banyak Om. Kita harus nyebut soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, soto Medan. Nah, kan soto nyebut. Aja jenisnya banyak. Jangan cuma sebut soto tok sing ndi. Nah, jadi harus ada standar. Tapi Om dulu kan pernah buat standarnya kan?
Jalan nggak? Yang 30 ikti itu sama Mari itu. Kok kayaknya gaungnya yang 5 pun. Nah sekarang Om, bagaimana untuk membuat orang-orang yang ada di luar negeri, terutama orang Indonesia yang tinggal, bahkan mungkin mahasiswa, supaya kalau mereka mau buka kuliner gitu, nggak mau ribet ya tadi bumbu. Tapi di samping itu Om, kadang-kadang mesti gimana nih? Kan pasar ada. Gimananya itu mulainya dari mana nih? Kalau nggak bisa gebiau ya, karena tiap negara beda, masyarakatnya beda. Sekarang ada yang di Copenhagen itu ada satu restoran Indonesia. Orang Indonesia nggak ada praktis di situ, sedikit banget. Jadi dia mesti membuat restoran Indonesia, marketnya orang Denmark gitu. Itu satu masalah sendiri yang kita dari sini kan nggak tahu persis. Beda kenapa Vietnam itu bisa mendunia, ya boat people. Dia mereka di mana-mana bikin perkampungan. Betul. Pernah ndak nemu perkampungan Indonesia? Kecuali kamu ke Suriname yang sudah dari tahun 50-an atau 40-an sekian mereka udah dipindahin ke sana karena tambang. Memang jiwanya orang di Indonesia katanya gotong royong, tapi kalau di luar negeri kadang-kadang ya jarang sih yang benar-benar saling gontok-gontokan. Lah kadang-kadang malah gontok-gontokan dan suka kadang-kadang ngerumpi. Ya ngerumpinya bukan ngerumpi positif gitu loh. Banyak negatifnya. Nah, ini kita harus mengedukasi ya Om, membuat masyarakat yang Indonesia sih sadar kalau memperkenalkan Indonesia, katanya kita cinta NKRI. Ya kita harus mulai. Betul nggak Om? Menurut Om gimana nih? Anak-anak yang lagi buka ini kan juga mereka banyak yang mulai anak-anak muda buka restoran, bahkan take away online juga di sono ada. Apa yang perlu Om pokoknya sarankan? Gini, kalau menurut aku kalau memang mau usaha, ini sekarang gini aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kita salah satu program memperkenalkan untuk dalam program Spice Up the World, ini semua mahasiswa kalau pulang harus belajar masak dengan bumbu-bumbu yang udah jadi. Tinggal dia pulang sana tinggal gembol. Setiap kali ada gathering dari sekolahan, masing-masing harus tampil makanan. Tahu-tahu bikin pasta. Dari sini toh. Ada sambal matahnya. Nah tapi ya, cuman dia masing-masing belajar di sini membawa bumbu-bumbu itu, belajar di sini cukup aplikasi. Ya. Soal resep itu nanti kalau dia memang suka masak, dia bisa baru buka cari resep. Ya. Tapi kalau orang nggak jarang masak terus suruh baca resep, sopo sing mau. Bergerak di F&B, restoran-restoran, cari sumber daya yang mumpuni sekarang. Anak lulusan SMK yang tahu makanan Indonesia sudah nggak tahu. Jadi kita pun juga kesulitan, pelaku kuliner ini juga kesulitan Om sebetulnya. Indonesia terutama. Kalau yang lain-lain itu masih banyak gitu loh. Bisa masakan Jepang banyak, masakan Barat standar masih banyak gitu. Khusus Indonesia begitu dites beberapa, ini belajar dari mana masak Indonesianya gitu. Nah, sedangkan yang tua-tua, mbok-mbok yang tukang masak itu udah tua-tua. Kayak kita Om, padahal kaya ilmu, masakan Om juga. Tapi gimana kalau anak-anaknya juga, anak-anak generasi karena masih muda. ada peraturan kalau nggak salah, kalau nggak S1 nggak mau belajar gitu. Kalau nggak S1 nggak boleh ngajar gitu. Nah, kuliner mana ada yang S1, S2, S3 di sini. Kalau di Korea ada. Ada ya di Korea. Oh, PhD Korean Food Culture. Oh. Karena ada universitas budaya makan Korea, tradisi makanan Korea di Jeonju. Nah, dibikin itu. Orang bikin kimchi aja ada sekolahnya. Loh. Saya Master kimchi. Ya. Semua orang Korea itu, di Korea semua orang bisa bikin kimchi. Ya. Korea ada perkirakan ada versi sekitar 300 sekian banyak versi. Ya. Master kimchi di seluruh Korea
yang diakuin pemerintah cuma 6. Nah, berarti kan itu kan diuji yang ketat banget, nggak bisa. Bukan berarti kamu bisa bikin kimchi terus bisa jadi master. Dari masternya nanti diturunin mengajar ke yang lain. Sharing pengalamannya mereka. Di Korea, di Seoul itu ada Korean Korean Culinary Center. Ya. Di situ suasananya, fasilitasnya, orang mau belajar mengenai, ada biblioteknya tentang Korea. Ya. Coba. Kita sebetulnya bisa juga membuat bisa. Indonesian Culinary Indonesia Center. itu beda. Indonesia itu karena provinsi 34 terbesar di mana-mana. Pemda itu harus punya peranan. Pemdanya itu harus bangga dengan budaya makan daerah mereka, tapi cuma masalahnya juga nggak ada wadah. Nah, ini nih yang nanti mudah-mudahan pemerintah juga wacana-wacananya benar-benar dari pakar kuliner ini benar-benar dijalankan ya Om. Gitu. Nah, ya saya juga mikir juga benar juga sih kalau untuk seperti Om itu dari segi pendidikan, terus membangun anak-anak muda yang terampil, terutama dia harus tahu, Om saya tuh sekarang juga di restoran Indonesia ditanya kalau misalnya dari mana, kebetulan kalau orang Jawa nggak tahu loh makanan khas misalnya Jawa apa selat Solo dulu apa ya. Nah ini walaupun udah di training lupa lagi. Padahal lulusan dari Solo. itu kendalanya. Dan kalau di luar negeri, kadang-kadang di farmer market, kita lihat saya kalau keliling hari Sabtu atau Minggu, yang jual itu saya kepengen kadang-kadang ada restoran Indonesia. Jarang Om, adanya yang memang gampang, restoran Jepang juga lumpia. Lumpia nggak ada. Sebetulnya sekarang mulai ada. Kemarin Pak Tantowi waktu yang di New Zealand bangga juga dengan food truck yang jualan sate, jualan nasi goreng, dan ternyata banyak yang ngantri loh Om. Nah mudah-mudahan nih nanti ya Om, harapannya nih Om buat harapan Om ke anak-anak muda, ke generasi muda atau teman-teman pelaku kuliner. Pendidikan dasar itu harus diperkuat dulu. Pendidikan, ya. Kita tuh human resources-nya di bidang kuliner Indonesia itu lemah banget. Terus kedua, ya lobby ya, bahwa negara-negara yang banyak akademi kuliner internasionalnya kita harus bisa masukkan silabus Indonesianya. Kita ketinggalan juga. Di sana banyak dari negara pada masuk gitu loh. Tapi nggak ada. Kita nggak ada. Nggak ada kuliner Indonesia. Nggak ada kuliner Indonesia. Nah itu yang. Nah itu dasar. Terus ya itu diperkuat ya ini. Bagaimana kita usahakan ekspor, mengenalkan bumbu. Bukan 1, 2, 3 loh. Ini perlu proses. Nah. Ya proses perkenalkan, perlu dana untuk memperkenalkan. Kan nggak bisa cuma bilang cawe-cawe toh ini enak. Ya. Kan bikin bumbu menurut Om lebih baik bikin bumbu di misalnya nih negara mana, Singapura ada satu pabrik khusus bumbu Indonesia, atau dari Indonesia kita ekspor. Itu harus Indonesia. Thailand nggak ada kecuali sambal sriracha yang udah dibeli. Jadi kalau di negara bikin di mana-mana, ya toh. Lebih baik kita ekspor bumbu yang dibuat dari sini. Harus ekspor karena efeknya kepada petani kita dong. Ya, jadi kita harus melakukan sesuatu dampak ekonomi ke Indonesia. Jadi jangan kita melakukan sana terus pada beli belanja di mana-mana. Ya. Ada yang ngomong gua bisa belanja kok dari mana-mana. Ya lu belinya dari India, produk India, dari Thailand, dari Vietnam, dari mana? Indonesia-nya kemana? Ya. Bukan soal masalah bisa masak loh. Kalau individu lain ceritanya. Gue bisa masak kok di sini santai, bahannya ada. Sedikit. Dia ngerjain kan sedikit-sedikit. Iya, sedikit buat makan keluarga. Kalau orang yang nggak ngerti, dia bilang ada semuanya. Tapi begitu dia masuk ke industri, ke food service, susah. Kan beda ceritanya.
Wah, kan kita selalu mikir, ingat loh, semua apa yang kita lakukan, kita harus memberi dampak ke negara kita. Nah, ya, terima kasih Om sudah mampir ke Raharja Studio dan kita sudah bincang-bincang tentang kuliner. Next kita sambung lagi ya Om. Kalau ada topik yang lain, Om kesini. Sampai jumpa teman-teman dan sahabat-sahabat Nyonya Swan dan cucu-cucuku. Ya.